Hari ini kita akan sama-sama berbagi belajar tentang peak performance. Ya, peak performance. Apa ya kira-kira peak performance itu? Puncak. Peak itu puncak. Performance itu apa? Penampilan, performa, kinerja. Kayak gitu ya. Jadi ini yang di seberang nun jauh di sana online denger ya mereka ya pasti ya. Udah online ya. Oke, ya. Jadi peak performance itu adalah performa puncak ya yang kadang-kadang kita itu eh kok bisa ya orang itu seperti itu ya. Bagaimana caranya ya? Kan pasti ada benang merahnya, ada resepnya, ada rahasianya. Apa yang menyebabkan performa kinerja seseorang yang diberikan waktu yang sama seperti kita, 7 hari, 24 jam, tapi bisa lebih performa kinerjanya bisa lebih produktif, walaupun sama-sama makan nasi misalnya seperti itu ya. Jadi apa ya? Yang pertama itu menurut saya adalah P yang pertama itu adalah passion. Oh itu maksudnya yang aneh itu. Oh gitu. Oke. Passion itu apa kira-kira ya? Yo. Nah, passion. Apa itu passion? Passion itu apa passion itu? Ayo. Ayo, passion itu apa? Ayo. Hah? Bergairah. Gairah. Apalagi? Passion itu apa? Rasa semangat, gairah. Passion itu hasrat. Boleh ya? Siapa di sini yang pernah tumbuh bersama cinta? Cie, karena Pak jangan jatuh cinta. Kenapa? Jatuh itu sakit, Pak. Oke ya. Jadi kan yang lebih baik kan adalah tumbuh bersama cinta, gitu. Itu hasrat. Hasrat itu kan kayak susah dikontrol ya. Kepingin dengar suaranya. Apalagi kalau LDR. Aduh, 1 menit itu rasanya kayak berhari-hari gitu ya. Apalagi kalau dia mau pulang gitu, mau ketemu gitu. Aduh, tambah galau hatinya gitu ya. Nah itulah passion, itulah hasrat ya. Sampai ada lagunya katanya bilang tai kucing rasa coklat gitu ya. Wes karena demi gitu ya, demi cinta. Wah itu berhasrat, punya keinginan yang kuat, nggak usah disuruh dari dalam dirinya sudah tumbuh. Pertanyaan saya, what is your passion? Hasrat kita itu apa? Ya. Passion kita itu apa? Ini penting. Karena kalau kita belum ketemu passion kita, ya, ya kayak kita belum ketemu pacar kita belum ketemu cinta kita. Belum, belum. Apa gue belum? Gitu ya. Nah, tapi saya percaya bahwa yang ada di ruangan ini itu minimal punya hasrat yang kuat untuk belajar menjadi lebih baik, untuk menimba ilmu menjadi lebih baik. Kenapa? Buktinya ini Sabtu jam 3 siang, hujan. Enak-enak ini sebetulnya kan enak di rumah leye-leye mager turu gitu ya loh. Lah kok hasrat ini ada di ruangan ini ketemu sama yang namanya Pak Topi, Pak Ronald Sitolang gitu ya, jauh-jauh dari Surabaya untuk berbagi karena hasrat saya sama, yaitu berbagi. Punya passion yang kuat. Ya, itu hasrat. Jadi kalau hari ini, saat ini kita itu belum nemu apa hasrat kita, cari itu hasrat. Ya. Hasrat kita itu apa? Passion kita itu apa? Ya. Nah, setelah passion itu ada yang namanya exercise. Exercise. Ya. Di dalam buku PEAK, PEAK,
Ini pernah di-sharing oleh Pak Tanadi Santoso di Instagramnya juga ada Mas Ian, di dalam buku PIK ya. Ternyata manusia itu berdasarkan risetnya ya di buku itu yang menarik adalah berdasarkan risetnya manusia itu adalah menjadi hebat karena latihan. Exercise. Ya. Jadi ada seseorang di Eropa yang menginginkan anaknya itu jago main catur. Sejak kecil dilatih main catur. Cowok maupun cewek diajari main catur. Umur 4 tahun sudah bisa pintar main catur. Umur 14 tahun jadi grandmaster, juara dunia. Dan bukan satu, kalau nggak salah dua anaknya, dua-dua jago main catur. Exercise. Ya. Exercise itu ada yang namanya purposeful exercise. Purposeful exercise itu adalah, aku ini mau exercise apa? Ya. Saya dulu belajar piano nggak tamat. Belajar gitar nggak tamat. Ini nggak konsisten. Exercise-nya ini nggak konsisten. Tapi kalau yang tadi itu kan catur dari umur 4 tahun digembleng terus. Anda tahu, Anda pernah dengar yang namanya Tiger Woods? Siapa kuwi Tiger Woods? Pegolf. Oke. Kalau Tiger Woods itu sejak umur 3 tahun. Jadi ceritanya konon bapaknya itu main golf nggak masuk-masuk. Tiger Woods, bapaknya ambil minum, Tiger Woods pegang stick golfnya, masih kecil anak 3 tahun, pukul, tuk, langsung masuk. Wah, kebetulan katanya bapak, haha, diguyu-guyu. Ditertawain sama bapaknya. Dikasihin lagi bola, tuk, masuk lagi. Wah, bapaknya mulai penasaran, kasih lagi, tuk, tuk, loh, masuk terus. Udah, belajar golf aja. Terus golf, sampai jadi pegolf nomor 1 di dunia. Dan karena dia mulai karirnya sejak 3 tahun, orang lain itu susah nyusul dia. Karena yang muda terlalu muda, yang tua mulainya terlambat. Exercise itu namanya ada 3. Purposeful exercise. Ya. Terus yang kedua itu adalah visualisasi. Ya. Visualisasi. Kita memvisualisasikan. Ya. Mental representation. Ya. Ini pernah saya alami. Saya belum tahu teori ini ya. Tapi ketika saya pada waktu itu, saya 15 tahun di Australia. Saya itu kepingin beli mobil. Saya itu minta mobil, nggak dikasih mobil. Oke ya. Karena pada zaman itu saya melihat, ya, zaman itu sudah ada drama Korea. Ada aktor Korea di film itu naik BMW, wah comfortable, bisa buka ini atau keren. Buat saya pikir, saya kalau ke kampus naik mobil itu kan keren ya, gitu ya. Saya minta dengan damainya saya minta, ya. Katanya nggak boleh gitu ya, nggak usah, kamu naik tram aja, naik train aja, tadi ya Melbourne. Akhirnya saya pingin beli sendiri. Apa yang saya lakukan? Saya melakukan uh, visualisasi. Gimana Pak caranya visualisasi? Jadi ketika saya ada godaan, contoh godaan gimana? Teman saya ganti handphone baru. Handphoneku baru. Wah, ini harganya sekian. Oh, keren. Pengen? Pengen. Tapi supaya kembali kepada goal yang utama tadi, saya ke dealernya BMW. Saya masuk ke dalam BMW, saya duduk di dalamnya BMW, sambil saya bayangkan, satu hari mobil ini akan saya beli. 7 tahun saya kerja. 7 tahun. Saya bisa beli BMW. Tunai. Mental representation. Jadi bukan hanya latihan yang punya tujuan, tapi juga perlu melatih
mental, mindset. Dan exercise yang ketiga menurut buku itu adalah deliberate practice. Deliberate practice itu, kalau Anda mungkin tahu yang namanya, pernah dengar namanya Bruce Lee, jago kungfu ya toh? Wah, Bruce Lee bilang, Anda tidak perlu belajar 1000 jurus. Anda cuma perlu belajar 1 jurus, tapi 1000 kali. Itu yang namanya deliberate practice. Tiger Woods udah juara. Di mana-mana juara. Satu hari dia main turnamen di lapangan golf baru, dia itu nyangkut di sand. Tahu ya, sand itu lapangan golf itu kan ada yang kubangan pasir itu loh, itu namanya sand. Puk, jatuh di sana. Terus loh, nyangkut. Malu dong, juara dunia nyangkut ya loh. Tapi akhirnya dia bisa tetap juara. Tapi setelah itu, apa yang dia lakukan? 3 hari dia nggak pulang. Di lapangan golf itu. Apa yang dia lakukan? 3 hari dia cuma belajar desain itu saja. Jadi dia dus, 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 sampai jago. Itu yang namanya deliberate practice. Jadi exercise pun itu macam-macam. Itu kenapa kalau atlet nasional atau atlet yang main berlaga di internasional, dia itu bukan hanya latihan fisik saja. Sampai ada psikolognya, sampai ada semuanya. Karena yang perlu dilatih itu bukan hanya fisiknya saja, ya, tapi semua aspek di dalam organ tubuhnya. Itu perlu dilatih untuk mencapai tujuan itu. Exercise. Nah, A-nya itu adalah adaptability, adaptability. Ya. Darwin pernah bilang, bukan makhluk yang tercerdas, bukan makhluk yang terkuat atau spesies yang terkuat yang bisa bertahan hidup, tapi makhluk yang bisa beradaptasi terhadap perubahan. Karena yang pasti itu adalah perubahan. Yang pasti itu adalah ketidakpastian. Jadi kalau kemarin kita dengar pedagang Tanah Abang teriak-teriak, ya, ojek pangkalan teriak-teriak, atau ada perusahaan-perusahaan yang lain yang teriak-teriak, karena mereka tidak mau beradaptasi atau belum siap beradaptasi, yaitu alarm. Karena kembali lagi, kalau kita mau nyampe puncak, kita harus siap untuk beradaptasi. Ya. Adaptability. Adaptability. Bagaimana kita menyikapi suatu tantangan. Contoh, tadi 107 saya masuk gate tol Maijen Sungkono. 207, 1407 exit tol Singosari. 1 jam. Ya. Tapi kita sudah tahu, di Google ini 1 jam 40 menit. Jadi Surabaya Singosari naik tol itu 1 jam. 40 menit itu exit tol Singosari sampai Institut Asia gitu ya. Nah, gimana kita beradaptasi? Kalau enggak kan bisa terlambat nih gitu ya. Nah, kalau macet itu kan enggak termasuk di dalam faktornya Google. Kan dia faktornya kalau kondisi padat merambat atau jalan. Nah, tapi kalau diemnya aja 10 menit kan ya enggak bisa difaktorkan. Ya, jadi kan kita itu mencari, selalu lihat gimana ya? Ada jalan alternatif enggak? Nah, itulah kemampuan kita untuk beradaptasi. Saya kalau di Jakarta nggak pernah lepas dari Google Maps.
Karena saya nggak mau pasrah. Dan agenda saya itu begitu padatnya, sehingga saya itu minutes for me is matters. Minutes for me is matters. Saya itu nggak bisa ngalahin Google. Google itu begitu hebatnya. Nggak bisa ngalahin Google kalau dalam kota. Saya hanya bisa mengalahkan Google ketika itu di luar kota. Jalan tol. Jadi estimasinya Google kan sesuai rambu, 100. Tapi kalau saya jalan 160, Google bingung ya toh. Oh, langsung turun estimasinya kayak gitu. Oh, ternyata lebih cepat, lebih cepat. Tapi kalau di dalam kota, yo wis nyerah sama Google gitu ya. Mau gimana mana putar-putar paling cepat 2-3 menit lebih cepat. Ya. Itu adalah kemampuan kita manusia untuk beradaptasi terhadap lingkungan. Ya. Next-nya adalah knowledgeable. Ya, knowledgeable. Jadi knowledgeable ini orang yang memiliki pengetahuan luas, mau tahu, ya, ingin tahu, curious, ingin tahu. Jadi knowledgeable ini bukan serba tahu, ya, tapi ya contoh gini lah. Siapa di sini yang suka politik? Oh, oke, nggak ada yang angkat tangan, gitu ya. Berarti gini, tahu nggak Capres Republik Indonesia untuk 2024 ada berapa? Nah, knowledgeable gitu kan. Jangan sampai gitu ya. Siapa sih suka politik? Nggak ada, ya toh. Capres. Hah, kapan Pak pemilu gitu ya? Lah kan ya gimana ya gitu ya. Ya, karena gini, knowledgeable itu bisa membuat kita itu terpapar oleh opportunity, terpapar oleh peluang, terpapar oleh kesempatan, terpapar oleh berkat, ya, knowledgeable. Jadi kita itu perlu tahu, ya, perlu tahu sedikit banyak. Nggak perlu jago, nggak perlu jago. Jagonya satu bidang aja, tapi perlu tahu, ya, hal-hal lain lah yang di luar bidang kita. Ya, kita nggak perlu jago dalam segala bidang. Ya, itu yang masih menjadi PR atau mungkin sekarang ini menjadi transformasi dalam dunia pendidikan. Karena zaman saya dulu, saya belajarnya itu sebetulnya yang paling saya pelajari itu adalah ilmu menghafal. Yang sekarang saya juga nggak ngerti buat apa. Saya hafalin zaman saya itu nama menteri, nama kota, ya buat apa gitu ya. Tapi ya sekarang ya udah nggak kepake lagi gitu ya. Menteri 5 tahun sekali ganti gitu ya. Nah itu. Tapi itulah yang menjadi PR kita untuk selalu knowledgeable. Nah sekarang mungkin zaman now teman-teman semua sudah lebih banyak terpapar oleh namanya social media. Ya. Jadi ngomong knowledgeable itu luas sekali. Cuman di sini teman-teman harus milih apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita scroll. Penting ini. Karena itu suka nggak suka tertanam di benak kita. Lah kalau salah, saya lupa siapa yang ngomong, tapi ada orang hebat yang ngomong. Lebih baik kita tidak tahu daripada tahu hal yang salah. Dan kita pikir itu benar. Bahaya. Bukan. Ada sound effect-nya ya. Oke, next. Sampai sini. Pick. Apakah ada pertanyaan? Dari netizen, Yesika, Kristina, Putu Intan Kumalasari, Ivani Yudanto, Regis Aditya, Yovanda Valevi, apakah ada pertanyaan netizen Zoomers di luar sana? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya kasihin satu video. Mungkin bisa di-share.
Nyala? Oke. Suaranya mau keluar. Like a rocket to my heart, release me. Reach out from the midnight moon above, like a raging war undone, release me. Oh, I'm ready now to launch into the clouds and never come back down without you. Oh, I'm breaking out of the only place I've known, holding on to letting go. Oh, yeah. There's nothing that I could ever love as long as I'm on the world with you. Take me out of this world with you. Take me out of this world with you. Take me out of this world Take me out of this world with you. You're the only air I need. Let the atmosphere unleash. Release me. Yeah, you are the midnight moon Ini above, contohnya. like a Orang yang punya raging war hasrat yang kuat. undone. Release me. Resikonya nyawa, bukan cuma kesleo. Tapi dia suka. Dan tentu pakai exercise. Mungkin diam-diam mungkin langsung bisa jadi begini kan? Setelah mungkin beratus-ratus, beribu-ribu, bahkan puluhan ribu kali gagal, Breaking out of the only place I've known, ini holding benar ini. on to letting go. Oh, yeah. There's nothing that I could ever love as long as I'm of the world with you. Take me out of this 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 world with you. Keren? Kasih tepuk tangan dong. Kalau itu mereka bisa, kita bisanya apa? Oh, nonton. Inspirasi lah ya. Itu kan peak ya, itu peak ya. Nah, sekarang kita ke berikutnya ya. Kalau tadi itu peak, apa itu tadi peak? P-nya apa? Passion. E-nya itu apa? Exercise. A-nya itu apa? Ada ability. Oke. K-nya apa? Knowledgeable. Oke ya. Performance. P-nya itu apa kira-kira? Ayo. Ayo. Ada contekannya ya?
Oh, ada. Ya, enggak apa-apa lah. Oh, sudah ada contekannya. Ya wis, enggak apa-apa. P-nya yang berikutnya itu adalah plan and pursue your purpose. Jadi kalau kita punya hasrat aja, ya toh, latihan aja, ya toh, enggak cukup. Gini loh teman-teman, Bapak Ibu. Kita berhasrat punya cinta. Wah, kita berhasrat menemukan cinta. Boleh ya? Ya. Terus latihan. Latihannya apa? Latihan apa? Ayo. Latihan bercinta ya. Latihannya apa? Ayo. Nembak dulu dong. Ya, latihan nembak dulu gitu ya, latihan. Tapi kan kita harus punya tujuan. Siapa yang mau ditembak? Mau apa? Jadi kalau kita punya hasrat, kita sudah exercise, kita sudah adaptif, dan kita sudah knowledgeable, kita tuh harus punya tujuan. Tujuan kita itu apa? Oke, kita harus punya tujuan. Kita planning, kita pursue the purpose, our purpose. Pertanyaan saya kepada Anda, apa tujuan hidup Anda? Menjadi orang sukses. Sukses itu abstrak. Definisi sukses itu apa? Bagi setiap orang beda-beda. Ada orang yang bilang, kalau saya sudah punya satu rumah dan satu mobil, itu sukses. Rumahnya di mana? Mobilnya apa? Jadi tujuan hidup kita itu apa? Menjadi orang baik. Baik itu abstrak. Apakah hari ini Anda tidak baik? Baik. Wong bisa bantuin saya setup semua, sampai bisa ngajar di Malang maupun ada pun yang di luar kota, menebarkan manfaat. Apakah kita nggak baik? Baik. Tapi kembali lagi, what is our purpose? Have you defined your purpose in life? Ada satu anak, namanya Sheris. Ya. Sheris Pempengko. Orang Filipina. Dia dari kecil dibesarkan oleh single parents, ibunya saja, tapi dia sudah punya purpose yang jelas. Dia sudah punya purpose yang jelas. Purpose-nya dia dalam kehidupan adalah menjadi penyanyi. Dan menjadi penyanyinya nggak main-main. Idolnya dia itu adalah Celine Dion. Tahu Celine Dion? Bukan BTS, bukan apa itu namanya Blackpink gitu ya, tapi Celine Dion, My Heart Will Go On gitu ya, The Power of the Dreams, nah itu Celine Dion ya. Jadi dia itu dari kecil udah latihan nyanyi. Mamanya bilang, kamu ini siapa? Udah nggak usah macem-macem, kamu belajar yang benar. Mamanya keluar kerja atau pergi ke pasar, dia naik ke atas meja, nyanyi. Dia membayangkan dirinya itu nyanyi kayak Celine Dion. Itu umur 7 tahun. Dia gambar dirinya nyanyi sama Celine Dion. Apa yang terjadi? Setelah sekian tahun, dan dia benar-benar bernyanyi ya, ikut nyanyi lomba RT, RW, kira-kira gitulah ya, kelurahan, kecamatan, nasional, sampai kedeteksi sama yang namanya Uncle David Foster. Woi, yang berapa bulan lalu main-main ke Jakarta ya, David Foster. Itu kan circle-nya Celine Dion.
diundang sama Oprah. Pada umur belasan tahun, dia nyanyi sama Celine Dion di Madison Square Garden di US. Dan suaranya luar biasa, 11-12 dibandingin Celine Dion. Tapi tujuan hidupnya itu sejak kecil sudah jelas. Saya mau jadi penyanyi seperti Celine Dion. Lah kita, purpose-nya apa? Saya enggak bilang Anda loh ya, kita berarti termasuk saya. What is our purpose in life? Karena kita enggak tahu purpose kita apa, itu sama kayak kita naik mobil atau naik kendaraan, tapi kita enggak tahu tujuannya kemana. Jadi Stephen R. Covey di dalam bukunya Seven Habits of Highly Effective People, di salah satu yang menarik dalam statementnya itu adalah craft a personal mission statement. Ask yourself, what do I want in life? Where do I see myself in 5 to 15 years? Your answer will help you in making life decisions. Dulu, waktu kita kecil, mungkin kita ditanya, kalau besar mau jadi apa? Aku mau jadi dokter, aku mau jadi pilot, aku mau jadi tentara, aku mau jadi polisi, aku mau jadi segala macam. Hari ini, sudah sekolah. Oh, dipikir wis ngene, apa maneh. Ora usah pola-pola. Kagan pola. Ya. Enggak begitu juga. Tapi ini penting. Dalam hidup saya beberapa kali tersesat. Tapi tersesatnya itu, alhamdulillah puji Tuhan itu kok menyenangkan. Ya. Kembali lagi, purpose kita itu apa? Ya. Boleh saya kasih waktu satu lagu, Anda renungkan. Ini saatnya kita refleksi. Kalau dulu waktu kecil kita ditanya langsung jawab, tanpa banyak mikir. Hari ini kita ditanya, diam. Gawat. Karena yang membedakan antara orang yang koma, bisa sadar, dan tetap koma, atau bahkan berpulang, itu hanya purpose. Silahkan Anda coret-coret, Anda coret di handphone Anda coret di notes Anda coret di mana. Handphone itu barang yang sangat pribadi hari ini ya. Jadi itu mengingatkan kita. Purpose itu saya kasih isi. Pak, bingung Pak nulisnya Pak. Justru jangan dipikir. Purpose itu tulisnya sebanyak-banyaknya. Nulisnya gimana Pak? To be. Aku ingin menjadi. To do. Aku akan melakukan. Saya akan melakukan. To give. Saya akan memberi. Beberapa tahun lalu, saya to be, to do, to have. Tapi to have itu saya pikir rada egois. Lebih keren dan lebih tinggi kastanya to give. Karena kalau sudah bisa give berarti sudah punya. Betul toh? Kalau enggak kan enggak bisa give. Punya siapa mau dikasihin? Jadi to be, to do, to give. Tulis yang banyak, kadang. Lagu ini pun kata-katanya indah-indah semua tentang purpose. Jangan nonton lagunya, dengerin aja tapi nulis purpose kita apa. Jangan dipikir, spontan aja. Ya kayak
Series and I can nggak mikir, see wah aku a nanti world Senin that's gimana caranya, waiting up tiket ke for Amerika me siapa yang mau bayarin, that nggak I usah mikir, call just write my it down, own. raw, tulis aja, Through the digambar dark, nggak apa-apa. through the door, through where no one's been before, but it feels like home. Netizen, Zoomers juga boleh, just They write can it say, down. they can say it all sounds crazy. Orang boleh bilang lu They gila, can say, they gua can pikirin. say I've lost my They can say I've mind. lost my mind. Apa lu udah kehilangan I akal don't sehat lu? care, I don't care if they Gua call me pikirin. crazy. Just write it down as many as you can. Karena We kita can tahu, 3 live tahun, in a 5 tahun, world that 10 tahun we lagi, wah waktu itu saya pernah nulis design. ini. Uang institut 'Cause Asia. Dan every hari night ini, I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. sejuta mimpi membuat kita A tersadar. million dreams for the world Sejuta we're mimpi. gonna make. Gak usah dipikirin nanti gimana, kapan, There's a tulis aja. house we Membagian can orang tua build. gimana caranya, Every room berangkatin umroh, inside berangkatin is umroh, filled kapan, berapa kali, things tulis from aja, tulis aja. far away. Ya, mau Special perusahaan, things perusahaan I apa, tulis compile, aja. each one Boleh there lebih to dari make satu. you Tulis smile gratis. on a Mimpi gratis. rainy Punya rencana itu gratis. day. Tapi lebih They baik can say, they berencana can say it daripada all sounds crazy. They can say we've lost our minds. See, I don't care if they call us crazy. Run away to a world that we design. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams of the world we're gonna make. However big, however small, let me be part of it all. Share your dreams with me. We may be right, Ayo Bapak we Ibu, may be tulis wrong, saja. but I wanna Jangan bring you dibikin, jangan hanya along dirembukan. to Kalau the dirembukan bisa world lupa. I see, to the world we close our eyes Buat to status see. boleh. We close our eyes to see. Bukan orang lagunya, bilang orang kita Every agak bermasuk night akal. I Oh, fuck. lie in bed, My purpose, it's my brightest dream, it's my colors fill vision. my head. A million dreams are keeping me awake. Biarkan mereka menertawakan ini. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna Kalau kita mimpi aja nggak berani, mau jadi make. apa For the kita? world we're gonna make. Ya, nggak pernah terlambat. Ya, nggak pernah terlambat. Kolonel Sanders itu nemukan resep Kentucky Fried Chicken katanya umur 67 tahun. Ya, mungkin kalau dia hadir di sini mungkin mudah-mudahan dia udah mikir resep Kentucky Fried Chicken gitu ya. Dan lain-lain ya. Nah, saya tambahin lagi ya. Jadi ada risetnya. Tahun 1954, Yale University melakukan penelitian terhadap semua lulusan di tahun tersebut, ternyata hanya 3% yang mempunyai purpose atau goal yang tertulis. Yale ini Bapak Ibu. Ya, Yale itu di US ya. Ya
Itu loh konsorsiumnya Harvard, Yale, MIT, ya itu ya semuanya ya, mereka itu universitas papan atas lah ya. Tapi lulusannya aja cuma 3% yang punya goal. Yang menarik itu bukan ini. Yang menarik itu penelitiannya dilakukan selama 20 tahun. Apa yang terjadi? 3% lulusan yang tadi itu lulus di tahun 1954, diikutin gitu kan, sampai 20 tahun 1974. Apa yang terjadi di 1974? Ternyata 3% orang yang punya tujuan itu, hidupnya itu jauh lebih berkualitas, status sosialnya itu lebih baik, kekayaannya itu jauh lebih banyak, dan kalau dijumlahkan yang 3% itu jauh lebih berhasil daripada yang 97%. Bisa dibayangin nggak? Kalau lulusannya itu ada mungkin 10.000, yang 300 itu lebih banyak, lebih kaya, status sosialnya lebih baik daripada yang 9.700. Itu loh pentingnya punya purpose dan goal. Tujuan. Tujuan itu boleh diganti, boleh direvisi setiap tahun. Pastikan lebih baik. Bukan, oh saya kepingin punya Mercy. Waduh, ya wes rasanya Mercy oh tambah do ya. Turun aja deh, turun aja, turun aja. Bukan begitu gitu ya. Tapi ya jadi lebih baik gitu ya. Oh kalau nggak dapat Mercy, cari BMW. Nggak dapat BMW, cari Rolls Royce. Wes, tambah keren, tambah jos gitu ya. Ini menjadi lebih baik. Ya. Ini riset. Coba Anda cari. Benar. Ya. Salah satu motivator, sorry saya koreksi, sebetulnya saya bukan motivator ya. Saya jauh dari motivator. Salah satu yang menginspirasi saya itu Miss Mary, Mary Riana. Mary Riana itu melakukan mimpi $1 juta, itu dia lakukan. Tapi dia melakukan itu karena dia terhimpit. Banyak orang di dalam zona nyaman, ya, belum terhimpit, belum punya tujuan. Uripku baik-baik aja kok. Hidup saya ini oke-oke aja. Budal nang kampus, pulang, hang out, chill with friends. Hai, hai, hai. So good. So ngapain mikir purpose? Bapak ini ngerepotin aja. Yes. Jangankan ngomong purpose, Pak. Nanti malming aja loh, saya nggak jelas mau sama siapa, Pak. Ayah. Ya, kalau itu belajar nilai tambah, apa? Nilai tambah, faktor kali, apa? Faktor kali, nilai tambah diri sendiri, faktor kali kenal sama banyak orang. Nah itu, ya, purpose. Yang berikutnya adalah kita itu harus punya keyakinan seperti ini. Ini saya tulis di status saya. I am not what happened to me, I am what I choose to become. Jadi kita itu menjadi hari ini itu bukan karena keadaan, tapi karena pilihan kita. Bukan karena disuruh, bukan karena diminta, bukan karena kasihan, bukan karena ada gini, kan sekolahnya apa? Akuntansi. Kenapa? Disuruh orang tua. Kalau enggak dibayarin. Sekolahnya apa? Ilmu dakwah. Kenapa? Karena jurusan lain udah tutup, adanya manajemen ilmu dakwah. Ya udah masuk situ aja Pak, nanti daripada nganggur. Lah, itu piye terusan? Ya. Ini menarik. I am not what happened to me. I am what I choose to become.
Jadi jangan sampai seperti inilah. Nggak tahu tujuannya, tapi kita harus tahu tujuan kita itu apa, maunya kita itu apa. Dan kita harus pursue itu. Otak manusia itu butuh 6 detik untuk merespons. Jadi kalau pembicara atau dosen itu nanya, apakah ada pertanyaan harus nunggu 6 detik dulu. Kalau dilanjutin itu cuman lip service. Ojo ono sing takok, ojo ono sing takok, wis nang mari gitu. Jadi 6 detik itu perlu diam. Barusan dari oh ya, ini berlaku untuk netizen ya. Zoomers. Oh ya, sana sih salah. TV-nya di sana, kameranya sana. Oke. Ya. Next. Berikutnya apa? PEAK, PIK. P-nya apa tadi? Purpose. Terus setelah purpose apa? E. E apa itu? Apa E itu? PO itu E yang tadi, ini sudah E yang kedua. Jadi PIK itu kan passion, exercise, adaptability, knowledgeable. Terus habis itu kan harus punya purpose ya, punya purpose. Nah, habis itu kan performance. Berarti setelah P apa? E. E-nya apa? Oh, belum tahu. Oke, meskipun ada kerpeannya nggak tahu kok mereka. Ya. Yang berikutnya ini emotion. Apa? Emotion. Karena yang bisa ngedrive kita itu adalah emosi kita. Kita itu makhluk emosional. Yang bisa ngedrive kita itu adalah emosi kita. Yang mengambil keputusan itu emosi kita. Jadi kalau kita kasarannya dihina, saya pernah kenal dengan beberapa orang yang karena dihina, cintanya ditolak, tapi hidupnya jadi sukses. Yes. Cewek maupun cowok. Cewek sudah mau nikah, calon suaminya itu anak pengusaha restoran, ceweknya itu tidak punya apa-apa, dinyek. Tahu ya dinyek itu apa ya? Ya, dinyek, diejek, direndahkan. Sampai nggak jadi nikah, yang cowok dinikahkan dengan cewek yang lain. Sakitnya tuh, pinter kalau kayak gini ya. Nah ini hati-hati ya. Apa yang tertanam di dalam benak kita itu hati-hati ya. Hati-hati. Lagu yang kita dengar, sinetron yang kita lihat, scrolling TikTok yang kita lihat, itu semua suka enggak suka nancep di benak kita. Sakitnya tuh di sini. Tapi dia memilih, memaknai dengan positif. Dia kerja, dia kerja, dia kerja. Dia buka bisnis sambil kerja. Sampai dia bisa beli rumah. Dan dia tunjukkan. Saya punya teman satu lagi, cowok. Dia orangnya resilient, gigih. Ngejar cewek, cakep. Yang dikejar asdosnya. Wes. Maximizer. Pernah tes Galup? Pernah dengar Galup? Nah, ya, maximizer itu kan memaksimalkan semua gitu ya. Jadi asdosnya itu diuber. Supaya kalau titip absen beres, ngerjain tugas beres gitu ya. Diuber, asdosnya cantik, pinter gitu ya, diuber sama dia, ya. Dia naik sepeda motor uduk gitu ya. Terus apa yang dilakukan sama ibunya atau orang tuanya itu dia tidak disetujui. Ya. Tapi akhirnya karena kegigihannya menikah, punya perusahaan. Hari ini sukses. Ibunya yang perempuan itu, jadi ibu mertuanya itu bilang, kamu kenapa kok milih dia? Kamu lo diapelin sama yang naik Mercy, kamu kok nggak mau? Kok milih yang naik sepeda motor? Tahun lalu istrinya dibeliin Mercy. Itu emotion. Saya minta mobil, nggak dikasih. Saya bilang,
dalam hati saya. Satu hari saya akan belikan mobil bapak saya. Dan saya beli mobil saya sendiri. Itu namanya emotion. Jadi kalau kita itu ada analoginya, bensin, emotion ini pemantiknya. Bus, bus. Purpose-nya sudah jelas. Kadang-kadang kita butuh ini. Apa yang menyulut emosi kita sehingga kita itu bisa terpacu, nyala, murup emosi. Nah, tantangannya itu begini. Zaman now, ya, zaman now. Kita itu menjadi orang-orang yang suka menunduk. Kan begini toh. Ini bukan rendah hati. Ini menunduk. Apa Pak hubungannya? Our emotion is affected by our motion. Apa kuwi, Pak? Emosi kita sangat terkait oleh motion. Kalau hari ini kita sering mager karena semuanya tinggal makanan datang, ketemu pacar, bisa ngumpulin tugas, ya toh? Gak pernah gerak toh, jarang gerak toh, sampai keluar istilah baru namanya mager. Ini menyebabkan orang sering galau karena kurang gerak. Jangan percaya sama saya. Baca risetnya. Ayo kita praktek. Coba kita berdiri. Monggo. Berdiri. Ya. Kita praktekkan. Yang di rumah, netizen, zoomers, monggo berdiri. Ya. Kita coba apakah energi kita itu bisa sinkron. Ya. Ada seorang profesor dari Harvard University, tanya tuh sama Bu Risa. Namanya Amy Cuddy, AMYCUDDY. Dia meneliti khusus hubungan sebab akibat postur tubuh kita dengan hormon, dengan emosi. Contoh, kita praktekkan ya. Coba gini, teman-teman. Anda semua, kayak tadi kan, generasi menunduk. Bungkuk. Ayo, bungkuk jangan lihat saya, gitu ya. Bungkuk begini ya. Bungkuk, nafasnya ya. Mikir yang seneng-seneng. Oh, ayo coba kayak gini. Mikir yang seneng-seneng. Besok hari Minggu, nanti malam Minggu. Aku mau diajak pergi. Oh, aku nanti mungkin mau dikasihin proyek atau mau dikasihin. Coba, mikirlah yang membuat Anda senang tapi dengan postur seperti itu. Apa yang Anda rasakan? Loh, beneran nunduk. Kalau Anda lihat saya masih senang karena memang saya menyenangkan gitu ya. Wes, udah. Bisa nggak mikir yang senang-senang? Hah? Nggak bisa? Nggak bisa kan? Ayo, coba yang benar. Jangan ada dusta di antara kita. Sekarang, saya kasih contoh. Nih, kayak begini. Ya, ayo buka. Ini aja nggak apa-apa. Buka ya. Mikir yang susah-susah. Ada utangku masih banyak. Ada cicilan. Ada nanti aku kalau
Mikirlah yang susah-susah yang menurut Anda susah. Susah bagi tiap orang beda-beda, senang bagi tiap orang beda-beda. Tapi berpikirlah ketika Anda begini, bisa nggak Anda mikir yang susah, merasakan susah itu? Ya, netral. Mungkin pikiran itu lewat, tapi nggak ada emosinya. Oke, jadi kita sudah tahu, ini hubungan timbal balik. Gerakan kita itu mempengaruhi emosi kita. Emosi kita mempengaruhi gerakan bahasa tubuh kita. Jadi kalau kita itu hidupnya berasa kurang happy, galau, bingung, tertekan, apa yang harus kita lakukan? Tidur, boleh, rubah gerakan. Dan ternyata rubah gerakan itu nggak usah ke gym. Nggak usah. Gini loh, kita mau tegak. Itu kita cuma perlu gini. Kalau gym makan, nggak usah. Gini aja loh, katanya dokter, ini bukan kata saya, ini ada penelitian juga. Tinggal kita itu balikkan telapak tangan kita itu begini. Terus. Semua yang kita butuhkan itu ada di dalam diri kita. Ya. Hari ini saya tahu, ada orang banyak tanya sama saya, Pak, kok bisa energik terus, happy terus, apa rahasianya? Karena saya banyak gerak. Karena sistem. Emosi, motion. Emosi kita terpengaruh dari gerakan kita. Kalau kita kurang gerak, emosi kita menjadi nggak stabil. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Yes. Boleh kembali duduk. Jadi gini Bapak Ibu. Ya. Kita perlu tahu emosi kita itu seperti apa stage-nya. Dulu saya sebelum belajar ini, ya, saya kalau marah-marah aja. Tapi mungkin sekarang saya lebih bisa mengadres, mengemukakan gitu kayak gini. Saya kecewa, saya gusar, saya senang, saya bangga, saya merasa dihargai. Itulah address dari emosi. Sehingga lawan bicara kita itu juga paham. Karena saya yakin di sini semua bukan cenayang. Gitu. Hai para wanita, gitu ya. Kalau ngambek itu ya mbok ya ngomong. Emang kita cowok-cowok ini cenayang-cenayang semua, gitu ya. Ayo pergi yuk. Gak usah. Didiemin. Kok didiemin? Ya. Identify your emotion, reduce their intensity and allow you to manage them better. For example, you should be able to tell the difference between anxiety, anger, and humiliation. Saya kurang percaya diri, Pak. Saya kurang nyaman. Ketika kita bisa mengadres emosi kita bisa mencari solusinya. Jadi saya harus ngapain ya? Rubah gerakan kita. Kalau kita rasanya beban ini berat sekali, jangan tambah curhat di medsos, mencari validasi. Itu omong kosong. Ya. Tapi seharusnya kita merubah gerakan kita. Dan mencari solusi. Ya. Memang enak sih kalau ada orang yang setuju sama kita itu enak gitu ya.
dikirimin emo sedih gitu aja, ada yang perhatian sama gua gitu ya loh. Enak gitu ya. Tapi so what? Itu hanya kayak apa ya? Eh Panadol, pereda nyeri aja, tapi tidak memecahkan akar masalahnya. Oke, emotion. Ini ada bukunya. Semua yang saya sampaikan ini ada bukunya. Kalau mau baca lebih lanjut, silahkan gitu ya. Kalau dibikin seminar bisa 1 jam atau 2 jam. Kalau Pak Tanadi bisa lebih lama lagi gitu ya. Nah, yang berikutnya R. R itu adalah responsible. Ya, be responsible. Take responsibility. Ambil tanggung jawab itu. Kebanyakan orang maunya jawab dengan alasan, tapi nggak mau nanggung. Setiap kita, semua orang, nggak peduli latar belakangnya apa, pasti pernah mengalami kejadian yang kurang mengenakan atau mungkin dibilang kesialan dalam hidupnya. Dan itu mungkin bukan kesalahan kita. No, it's not our fault. It happened to me. But remember, I choose what I want to become. Bagaimana saya menyikapi, mengambil tanggung jawab terhadap kejadian ini. Ingat ya Bapak Ibu ya, semua kejadian di dunia ini netral. Tergantung bagaimana kita memaknainya. Ayo, semua kejadian di dunia ini netral. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. memaknainya. Apa? Membuktikannya. Menyikapinya, boleh. Saya kasih contoh ya. Supaya lebih jelas. Pak, Bapak itu ngomong apa sih? Saya nggak paham. Oke. Ada seorang, kita sampai jam berapa ya? Jam 5 ya, oke. Berarti belum ya? Nggak, soalnya kok ada yang lihat jam gitu. Saya pikir apa sudah kebablas gitu ya. Oke. Apa namanya? Semua kejadian di dunia netral tergantung bagaimana kita maknainya. Nih, ada seorang karyawan ya, mau libur lebaran, dikasih tugas. Mas, nanti ya, kalau semua sudah pulang, ini hari terakhir nih, libur 1 minggu habis gitu ya. Mas, nanti kalau sudah, Anda jangan pulang dulu ya. Kalau sudah pulang semua, nanti tolong bersihkan kantor ini dari atas lantai 3 sampai bawah. Bosnya ngomong begitu. Karyawan tadi bisa menyikapi atau memaknai dengan 2 hal. Yang pertama, maaf ya, saya pakai bahasa Surabaya. Cok, apa sih awakku? Aku maneh. Paham ya? Kenapa kok aku lagi? Emosinya jadi nggak nggak baik. Pikirnya udah, aduh, apes deh. Apa yang dia lakukan? Semua sudah pulang? Bye. Lanjutkan Mas. Oh, tambah dongkol dia kan digodain sama teman-temannya diledek ya. Tambah dongkol dia. Apa yang dia lakukan? Dia ngambil sapu, dia sapu. Wes gitu, ngambil pel, srot. Gitu. Sampai lantai bawah. Srot. Embernya kesampluk. Grompiang tambah sip ae, ngepelnya tambah banyak, ya kan? Udah toh? Udah selesai semua? Udah capek dia, ya toh? Capek, pengen cepet pulang kan? Pulang kan dia? Lupa matiin AC. 1 minggu, AC-nya nyala 24 jam. Hari pertama, bosnya datang ke kantor. Paling pagi. Loh, AC-nya nyala. 1 minggu gak dimatiin. Dia lupa siapa yang pulang terakhir. Dia tanya,
Siapa yang pulang terakhir dari kantor? Wah, nasibnya kira-kira? Nih, balik lagi karyawan yang sama. Dia ambil tanggung jawab. Dia bilang, siap bos. Baik Pak, saya akan lakukan amanah ini dengan sepenuh hati. Terima kasih sudah mempercayai saya. Temennya sama, boleh, baik. Gak apa-apa, saya dipercaya kok. Boleh. Maka saya harus melakukan dengan sukacita dan sepenuh hati. Karena saya orang yang dipercaya. Begitu banyaknya orang, satu kantor isi 50 orang, semua disuruh pulang, setelah mereka sudah pulang, saya dipercaya seorang diri untuk merapikan dan membersihkan kantor ini. Dia lakukan dengan sukacita. Dia lakukan dengan ikhlas. Walaupun berat, tapi dia paham tugas dan tanggung jawabnya. Dibersihin semua, dicek semua, AC-nya sudah mati. Dia sampai punya ide kreatif. Karena kalau orang tanggung jawab, emosinya positif, pasti kreativitasnya muncul. Dia tulis gini, di kertas, terima kasih Bapak pimpinan yang terhormat untuk kepercayaannya. Selamat Hari Raya, mohon maaf lahir dan batin. Ditulis, ditaruh di meja bosnya. Hari pertama setelah libur, bosnya datang pagi. Dia lihat kantornya bersih, semuanya baik. Duduk pertama, dia lihat surat dari anak buahnya. Kira-kira dapat pujian atau omelan? Exactly. Nih. Itu bedanya. Responsibility. Mempengaruhi emosi kita. Gak ada papan ya? Ada papan nggak? Oh, nggak ada papan. Oke. Ini kampus yang nggak ada papannya, keren. Jadi bingung saya nulisnya di mana. Oke. Oh, di situ papannya. Gini. Anda nggak apa-apa, kita visualisasi, mental representation. Ambil bolpen sama kertas, ya. Anda gambar 3 lingkaran. Wah, lingkaran kecil, ya. Itu lingkaran pertama. Udah gambar, nggak apa-apa, nggak ada benar, nggak ada salah, nggak apa-apa mas. Bisa mas, ini mas, kita hibrid. Wah. Termasuk yang netizen, ya. Anda gambar lingkaran, terserah ukurannya sembarang, wis gambar aja, meletot ya nggak apa-apa, nggak ada benar salah kok. Oke, lingkaran pertama, lingkaran kedua lebih besarin, seret lebih besar. Wes cuma 2 lingkaran aja, selesai. Oh, gampang loh. Sekarang saya kasih, kita tulis. Ya. Area dalam kontrol. Jadi di lingkaran pertama yang kecil, ya. Di tengah ini, ya, area dalam kontrol. Yang di lingkaran kedua, antara lingkaran pertama dan lingkaran kedua kan ada ruangan di sana. Betul? Jangan lihat saya, lihat lingkarannya. Ya, oke ya. Itu area dalam pengaruh. Oke. Ya. Yang di luar lingkaran kedua, yaitu area yang paling luar, itu area di luar pengaruh. Bisa paham? Coba saya cek, apakah kita sinkron, Bluetooth pairing atau enggak. Waduh, ini lingkarannya 2, kanan sama kiri, ini onde-onde nih. Nah, ini betul. Nah, ini betul. Ini lingkaran kecil, lingkaran besar. Wah, ini betul. Pakai handphone juga betul. Waduh, kok lingkaran kanan, lingkaran kiri. Lapor kali. OT kali itu ya. Oke. Nah, oke ya. Jadi lingkaran yang tengah kecil. Nah, ini donat. Wis, donat. Ya, gambar donat. Oh, oke. Berarti, loh ini lingkarannya 1, 2, 3. Ya, ini gambarnya snowman ini. Musim salju habis gini memang di Amerika ya. Ini betul nih. Jadi ini area dalam kontrol, ini area dalam pengaruh, ini area di luar. Nah ini betul ya. Jadi lingkarannya itu bukan beririsan tapi kayak gambar donat gitu ya. Nah terus buat apa Pak? Buat apa? Buat apa kita gambar ini? Buat ini Bapak Ibu, teman-teman semua. Ini Zoomers ya, coba ada yang gambarnya bagus tunjuk ini di kamera. Ini loh ya caranya gambar lingkaran gitu ya, supaya sinkron gitu ya.
Apa yang terjadi? Ketika kita fokus kepada area dalam kontrol, pakai R ya Bapak Ibu ya, area dalam kontrol, maka lingkaran yang lain itu terhimpit menjadi lebih kecil. Area-area dalam kontrol kita menjadi lebih besar. Itulah tanggung jawab. Hubungannya apa, Pak? Hubungannya kalau ditanya, kenapa kamu terlambat? Macet kok. Kenapa kamu terlambat? Hujan kok. Itu kita menyalahkan menggunakan excuse. Berarti kita belum tanggung jawab. Kita cuman jawab. Nah, terus kalau tanggung jawab gimana, Pak? Kalau tanggung jawab, kalau kita tahu ini musim hujan, kita sedia jas hujan, payung, akun Grab, cinta yang siap menjemput, ada cinta A, cinta B, cinta C. Ya toh? Ya toh? Itu kan backup plan gitu ya toh? Nah, Cin bisa anterin aku nggak? Waduh, sorry Beb, motorku dipakai. Oke, next. Cin bisa anterin aku? Oke, jos gitu ya toh? Nah, ini area dalam kontrol kita perbesar. Jadi kalau kita tahu, oh saya ini kalau kurang tidur uring-uringan. Oh saya ini kalau kurang minum sakit tenggorokan. Oh saya ini kalau kurang tidur mudah terserang flu. Oh saya ini kalau makannya terlambat mah saya kumat. Jangan bilang gini, kenapa kok sakit lambung? Oh sekarang ada istilah kerennya, GERD, reketek. Sakit lambung itu ya GERD, ya toh GERD itu sakit lambung. Cuman kekinian, biar kekinian GERD. Apa GERD? Boh. Ya karena hidupnya nggak bener. Pola makan, pola tidur, pola hidupnya, pola pikirnya nggak bener. Nah kalau kita mau ambil tanggung jawab, responsibility, ya kita kondisikan. Jangan sampai kita telat makan. Jangan sampai kita makan yang kecut-kecut atau yang pedes-pedes. Paham ya maksudnya ya? Ketika area ini berkembang, area dalam pengaruh kita membesar, area di luar pengaruh kita itu mengecil. Itu namanya responsibility. Sudahkah kita bertanggung jawab terhadap diri kita? Karena Tuhan itu pasti kasih kita kesehatan. Pola hidup, pola pikir, pola makan, kakean pola. Itu yang bikin repot. Oke, jelas? Responsible, ya. Ini loh. You bring more power into your life when you learn to take responsibility and work to achieve better outcomes. Ini dari bukunya Stephen Covey, Seven Habits of Effective People. Seven Habits of Highly Effective People. Take responsibility. Berani bertanggung jawab. Tantangan. Tantangan di negara ini. Publik figur kita, banyak pejabat kita sudah pakai baju orange, masih nggak tanggung jawab. Kita terpengaruh kan lingkungan seperti itu. Nah, take responsibility. Gimana caranya? Ya. Focus on things you can control. Concentrating on things you keep under control helps transform your attitude toward uncontrolled situation and cope with things you cannot change. Jadi kalau kita mengalami satu musibah, satu kejadian yang di luar harapan kita harus fokus apa yang bisa kita kontrol dalam kehidupan ini. Ya. Dan kalau kita bisa seperti ini, kalau kita biasa seperti itu,
mendadak hidup kita seiring berjalannya waktu berubah menjadi lebih baik, lebih baik, lebih baik, dan lebih baik lagi. Jangan percaya sama saya, tapi Anda coba dan Anda perhatikan. Kalau kita setiap kali nggak mau tanggung jawab sama diri kita, bukan saya kok, karena dia kok, karena hujan kok, karena cuaca, sampai yang terakhir menyalahkan, karena Tuhan jahat sama saya. Ini. Oke, next. Apa berikutnya? F. F ini fokus until flow. Kalian tahu nggak flow itu gimana? Flow itu apa sih? Bukan merek air minum, bukan merek AMDK. Apa itu flow? Itu flow itu apa? Mengalir. Pernah nggak kita saking enjoy-nya, saking enaknya, kita itu lupa waktu. Saking tertariknya, sampai kita itu lupa waktu. Flow. Itu bisa any condition, bisa any activities. Rokok di Papua Rindang. Enak. Simbiosis mutualisme. Pohon butuh asap rokok, kita butuh oksigen. Tidur. Ya. Itu namanya flow. Ya. Waktu kita bekerja mengerjakan sebuah assignment atau PR, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya kan? Sampai kita lupa, jam 2 pagi. Jam 3 pagi, besok mau dikumpulkan. Itu namanya flow. Karena saking capeknya ketiduran, besok dikumpulin jam 9, tidurnya nyenyak banget hujan, bangunnya jam 12 siang, itu namanya flow. Jadi akhirnya PR-nya enggak dikumpulkan. Bugar, gitu ya. Itu flow. Flow itu satu penelitian ya yang dilakukan oleh namanya rada menantang, Mihaly. Ya. Nih namanya. Yes. Oh, ada pertanyaan. Oke, tahan dulu ya pertanyaannya. Tahan dulu pertanyaannya. Mihaly Csikszentmihalyi ya. Ini penelitian tahun 90-an ya. Ternyata tentang happiness ya. Penelitian cukup besar ya. Banyak orang diteliti ya. Apa yang membuat dia. Jadi tiap orang itu dikasihin report gitu ya. Dia melakukan apa, sampai dia itu melakukan hanyut. Ternyata ketika kita hanyut, benar-benar bersungguh-sungguh hanyut itu membuat kita itu kayak flow gitu ya, trance gitu ya. Kalau sudah statusnya itu udah flow, itu udah happy banget gitu ya. People typically experience deep enjoyment, creativity, and total involvement with life. Sangat menikmati. Sangat menikmati. Jadi kita itu begitu fokus terhadap pekerjaan kita, terhadap apa yang kita lakukan, sampai kita itu lupa. Pernah nggak ngalamin seperti itu? Belum? Belum, berarti belum benar-benar menemukan fokusnya. Pernah nggak sama si doi gitu ya, waktu itu rasanya berjalan begitu cepat. Seret, moro-moro jam 10. Wah, nek gak pulang ini bisa urusan sama mama, sama ibu, sama bapak ini gitu ya. Ya saya pulang gitu ya. Itu namanya flow. Ya. Nah, apa yang membuat kita bisa seperti itu? Karena kalau kita menemukan itu, ya, kita menemukan sesuatu yang kita sukain, kita akan menjadi jago, menjadi hebat, menikmati, dan happy. Oke, sampai sini stop. Pertanyaannya apa? Yes, pertanyaannya apa? Yang mana nih pertanyaannya? Izin lampu padam, jadi saya off kamera. Oke, siap. No problem. Nah, itu PLN yang tanggung jawab ya. Oke, terus apa lagi?
Oh, mana pertanyaannya? Oh, ya. Hai gitu ya. Jadi bingung ini ya. Hai gitu. Oke. Yes, silakan. Sore Bapak. Selamat sore. Iya. Izin Pak, saya nggak ada pertanyaan. Tadi maunya apa sih flow? Saya tadinya mau ngomong aja. Instead of yang sekarang ada di screen, menurut saya flow itu instead of dia felt happy, unhappy, felt satisfying, terlepas dari itu semua, sepertinya flow itu terlarut lalu tenggelam dalam perasaan itu. Itu sih menurut saya ya, Pak. Cek, cek. Betul, Bu. Jadi saking nyamannya dia itu terlarut dalam kondisi itu. Atau mungkin juga bisa jadi saking tidak nyamannya dia, saking emosinya dia itu sampai kebablas, hanyut. Gitu ya, Bu Intan ya. Nah, itulah flow. Ya, coba Anda cari bukunya ini. The Psychology of Optimal Experience. Tapi kita pastiin ya, karena kita tadi kan sudah belajar tentang responsible ya. Jadi kalau kita merasa nggak nyaman itu jangan diterus-terusin, ambil tanggung jawab dan pilih cari solusi supaya kita merasa nyaman. Tentu kalau kita bisa flow dalam apa ya, happiness, enjoyment itu kan lebih fulfilling ya daripada flow dalam kesedihan, ditinggal pacar, patah hati, flow, nggak mau keluar, nggak mau nemuin orang, semua cowok itu bajingan gitu ya, repot itu kalau kayak gitu ya. Nah ini yang harus kita pilih gitu ya, take responsibility. Kembali lagi. Thank you, Wintan. Yes, Mas, yang belakang dinyalain Mas, kalau nanti sumpah anget. Oke, next. Ya, next itu seperti ini. Tuh. O-nya itu adalah obses. Obsession. Ya. Masih ingat contoh yang paling gampang? Cherise, umur 7 tahun, punya bakat, punya passion, punya purpose, tapi dia nggak punya obsesi. Aku mau jadi penyanyi. Tapi dia nggak punya obsesi. Menyanyi sama siapa? Purpose-nya nggak jelas. Aku mau jadi orang baik, aku mau jadi orang sukses. Obsesinya nggak ada. Obsesi, purpose-nya harus jelas, obsesinya harus jelas. Ketika kita terobsesi, ini ada satu bukunya, Great at Work. Jadi bagaimana pekerjaan kita itu menjadi pekerjaan yang luar biasa. Ya. Kalau ternyata bukan cuma bakat, bukan cuma kemauan, tapi obsesi. Terobsesi. Ini yang membuat ketika kita low bad, kalau di dalam film superhero, di saat-saat terakhir, sampai filmnya mau selesai, harus menang itu ya karena dia obsesi. Menjadi pemenang, menjadi penyelamat, menjadi hero, menjadi penyelamat dan segala macam. Inilah namanya obsesi. Obsesi itu is a gift. Obsession is a gift. Asal obsesinya yang positif ya. Jangan terobsesi sama yang negatif. Nah, kalau tadi saya tanya, purpose-nya apa? Mungkin sekarang saya tanya, pernah nggak sih kita pada tahap sampai terobsesi? Oh pernah. Apa? Terobsesi pada manusia, pada benda, pada perilaku, atau terobsesi pada apa? Terobsesi pada manusia. Oke. Terobsesi pada manusia itu boleh, tapi harus tahu ya. Karena kadang-kadang kalau kita terobsesi pada manusia, masih ingat, manusia itu tidak luput dari kekilafan. Oke. Jadi kalau kita obsesinya membabi buta, membela secara membabi buta, nah ini bahaya. Mencintai secara membabi buta itu bahaya. Obsesi kita ini apa? Ya. Obsession. Being obsessed about the most important aspect of your life is a good thing. It means you will do anything to preserve those areas
in parts of your life that you are emotionally invested in. Ini dalam bukunya Grant Cardone 10 times rule. Jadi kita lakukan 10 kali lipat. Bagaimana kita menjadi 10 kali lebih hebat, menjadi kita 10 kali lebih cepat, menjadi 10 kali lebih powerful gitu ya. Karena obsesi. So obsession is a gift. And make sure it's a good one. For a good purpose. Make sure it's a good one. Maksudnya pastikan itu untuk hal yang baik dan tujuan yang baik. Anda boleh terobsesi itu. Ini contohnya obsesi. Dia dari flow, terus ingat obsesinya. Kita saksikan yang berikut ini. Wah, musiknya nggak keluar ya? Udah siap belum? Oke ya. Dia itu punya obsesi sama idolanya. Terus dia lagi ke di Bank Dunia. Filmnya kalau nggak salah Slumdog Millionaire. Nah, dia kan lagi flow, menikmati. Aduh. Idolanya. Ya, kita ketemu sama idolanya. Sama temennya digodain, kerjain. Pintunya dikunci, diganjel pakai apa kursi. Tuh semuanya mau ketemu, aku udah bisa ketemu. Terkunci di dalam Bank Dunia. Lihat obsesinya. Aku harus ketemu sama dia. Amita. Pilihannya hanya lompat. Oh, itu fotonya tetap diselamatkan gitu ya. Lari menemuin idolanya. Wah, dengan tubuh berlumuran kotoran gitu ya. Wah, tapi semua orang jadi minggir gitu ya. Karena nggak ada yang mau deket sama dia. Untuk Amitanya mau. Wah, temennya yang kerjain cuma logo gitu ya. Yang tadi ngerjain. Wah, dia dapat tanda tangan. Yes! Hore! Ya. Jadi kadang-kadang ketika kita terobsesi kayak lagu tadi itu ya, orang mikir kita gila, nggak masuk akal, nggak rasional, ngapain lu seperti itu. Tapi di sanalah titik-titik di mana kita mendekati sukses kita. Kalau kita sedang diproses, jangan banyak protes. Performance. P yang pertama apa? Purpose. Plan and pursue. Jangan lupa, jangan cuma punya tujuan, tapi kita harus rencanakan dan kita harus kejar mimpi atau tujuan kita. Plan and pursue your purpose. E-nya apa? Emotion. Karena apa? Emotion itu menggerakkan nasib kita, mempengaruhi nasib kita, membuat kita bergerak, membuat kita happy, mempengaruhi semuanya. Ya, kita mengambil keputusan itu berdasarkan emosi. Ya, mau nggak sih kita nikah sama orang yang kita benci? Nah, kan nggak bisa kan? Emosi kan? Nah, itu ya. R-nya apa? Responsibility, ya, tanggung jawab. Habis responsibility apa? Fokus. Sampai kita flow. Sampai benar-benar kerjain gue tuh gitu. Tapi jangan sampai salah. Karena kita harus tahu apa yang kita obsesikan. Punya obsesi yang jelas. Kayak tadi kan dia di Bank Dunia itu flow. Gitu ya. Wah, ada obsesinya datang. Gitu ya. Obses, relationship. Ini penting. Karena kalau ini buruk, kita nggak bisa pick. 5 orang terdekat kita itu mempengaruhi penghasilan kita. Jadi kalau kita sudah kerja, siapa di sini yang udah kerja? Oh yes. Anda cek 5 teman terbaik Anda, gajinya mirip-mirip sama kita. Status sosialnya mirip-mirip. Saya nggak ngomong asetnya ya, karena bisa saja dia anak orang kaya atau mungkin anaknya, tapi penghasilannya ya segitu-gitu. Oke. Kalau kita mau naik status sosial,
kita harus berani bergaul dengan orang yang lebih sukses, lebih tinggi, lebih baik, income-nya lebih besar. Itu relationship. Dan kita harus menjalin hubungan dengan orang-orang yang positif. Ya, relationship. Kebanyakan kita menjalin hubungan dengan orang-orang yang kita nyaman. Orang yang membuat kita nyaman itu menyenangkan kita, tapi belum tentu membuat kita menjadi lebih baik. Kamu cantik kok. Oh, awakmu wis bener. Oh, pikiranmu wis tepak. Mereka tidak membuat kita berpikir lebih tajam, memperbaiki diri. Karena mereka hanya menjadi teman bicara. Seharusnya yang kita cari itu lawan bicara, teman berpikir. Bahwa tidak perlu dia selalu setuju dan memuji kita. Tapi dia bisa menjadi lawan bicara yang objektif. Baba nopo, timbang aku dimusuhi. Banyak orang seperti itu. Banyak orang hanya memvalidasi emosi temannya. Ya kasihan ya kamu ya, ancane bencekno wong iku kok. Bencekno soro. Kok iso lho kamu digigitno? Hei, kamu tuh tadi ngapain kok sampai dia seperti itu? Kamu ya juga enggak bener. Besok enggak diajak omong lagi. Jadi di dalam relationship, carilah teman yang berani mengkritisi kita secara objektif. Itu yang dinamakan namanya beautiful opponent, lawan yang cantik. Bukan musuh loh ya. Kalau kita main badminton itu kan lawan, main tenis itu kan lawan. Bukan tak pateni kon gitu kan, ya enggak lah ya. Wong main ya, inilah teman kita. Karena teman yang baik. Tapi bayangin kalau kita main badminton sama orang yang nggak bisa badminton. Kira-kira kita jago nggak? Jago, terus kita senangnya sama orang yang nggak bisa terus. Ya kelihatannya jago terus. Tapi kalau kita berani belajar, kita main sama orang yang lebih jago daripada kita, kita ngos-ngosan, ya inilah. Jadi dalam relationship, cari relationship yang membangun diri kita. Walaupun orang itu rodok mencekno. Walaupun orang itu mungkin kurang menyenangkan. Walaupun mungkin membuat kita kurang nyaman. Mungkin dosen yang baik itu memberikan PR-PR yang di luar nalar kita. Loh karena dia membuat kita jadi lebih baik. Relationship. Ya. Dan di dalam setiap relationship kita itu nabung rekening. Ada yang namanya rekening emosi. Rekening emosi itu awalnya kalau kita barusan ketemu gini, maaf dengan Pak siapa? Pak Anggi, mungkin awalnya netral. Waktu tadi datang pernah netral. Mungkin setelah saya sharing, mungkin nambah dikit. Ya setengah gitu ya. Positif atau negatif, tergantung. Kalau bosen dengerin suara saya, ngomong apa ini? Rekening emosinya jadi negatif. Tapi kalau, ini rasanya bermanfaat, rekening emosinya jadi positif. Nah ketika kita punya rekening emosi yang positif, hubungan kita itu akan menjadi lebih enak. Kita ngomong apa itu jadi orang lebih percaya, lebih saling menghormati dan lain-lain. Pastikan itu terjadi. Tapi itu harus sincere ya. Harus tulus. Ya, harus tulus. Bukan cuman ya lip service. Oke. Pentingnya punya hubungan yang baik dengan banyak orang. Ini power banget, kekuatan orang dalam. Bukan kekuatan tenaga dalam, tapi kekuatan orang dalam. Apalagi di negara kita ya, relationship ya. Surround yourself with the right people. When you are among intelligent people with the different ideologies, you expose yourself to learning more from their success and failure stories. Surround yourself with clever individuals who believe differently than you do. Jadi perbedaan pendapat,
Perbedaan keyakinan itu enggak apa-apa, tapi itu harusnya memperkaya kita, bukan memecah belah kita. Loh, 2019, capres gua ini, capres gua itu. Wah, kamu enggak bro sama aku ya, kamu enggak sepaham sama aku ya. Hari ini mereka satu kabinet. Hari ini anaknya. Tapi hubungannya itu udah nggak baik-baik saja. Yang sana udah baik-baik saja. Yang sini masih nggak terima aku dulu. Diolok-olok. Different ideologi nggak apa-apa. Different jagoan nggak apa-apa. Kita juga nggak tahu di atas sana itu kongsi-kongsinya gimana. Yang pasti nasib kita ya tanggung jawab kita sendiri. Ini problem. Dan yang lebih happy bukan cuman yang lebih happy itu orang asing. Oh, kalau bangsa kita itu tercerai-berai, kekira terus. Tambah sip, gak ada yang peduli sampai aku. Nah, ini yang belum ditanamkan. Ya. Bukan siapa jadi capresnya besok kita langsung berubah nasib jadi konglomerat atau apa, kecuali dan hanya kecuali kita mungkin ada hubungan kekerabatan dengan beliaunya. Kalau enggak ya enggak ono hubungannya. Hubungannya baik-baik saja. Ya, nih. The Healthy Mind Toolkit. Oke. Next. Berikutnya mindset. Ya. Jadi mindset ini segala-galanya. Ya. Berani ambil tanggung jawab itu mindset, ya. Apakah kita itu berani punya purpose, menyikapi suatu masalah itu bagaimana. Itu mindset. Winning mindset, mindset yang pembelajar, growing mindset, mau selalu berkembang. Ini penting. Mindset ini penting. Bisa memaknai dengan positif, ini mindset. Ya. Jadi mengelola emosi itu mindset. Kalau kita bilangnya, aku itu ya seperti ini, terserah orang mau terima diriku seperti apa. No, itu berarti mindsetnya gimana? Oh, tapi apa yang bisa saya lakukan menjadi lebih baik lagi ya? Apa yang salah dengan diri saya ya? Apa yang bisa saya perbaiki ya? Itu mindset. Ya. Jadi kita harus tahu ya, mindset yang baik itu seperti apa. Ya, kalau sudah paham semua, passionnya udah tahu, sudah latihan, sudah punya pengetahuan, sudah punya tujuan, sudah fokus, sudah terobsesi, harus berani action. Sudah, oh aku ingin punya cinta, wah hasrat, ya toh? Sudah latihan gimana ya caranya mendekati cewek, mendekati cowok, latihan, memperbaiki diri dan segala macam, ya toh? Sudah tahu target segmennya itu yang mana ya, target segmennya itu yang gini. Cinta itu harus pakai angka dan data, jangan pakai perasaan. Paham nggak maksudnya? Kalau angkanya salah, kemungkinan perasaannya salah. Contoh, cari cowok, cewek cari cowok. Semuanya itu ada angkanya. Ya. Dia punya penghasilan 15 juta. Oke atau enggak? Oke lah. Kurang Pak. Oke, 50 juta wis. Setahun apa sebulan, Pak? Sebulan. Oke? 50 juta. Oke? Penghasilan 50 juta. Umur 24. Oke? Oke, masuk. Ya. Oke ya?
Yes. Ini pakai angka juga ini ya. Ya wis. Lanjut atau berhenti? Lanjut. Oke, pakai angka ya. 50 juta umur 24 tahun ya. Anak tunggal boleh? Boleh. Bapaknya punya 5 perusahaan boleh? Boleh. Tingginya 1 meter, beratnya 100 kilo. Mikir. Paham maksud saya? Semuanya itu ada angkanya. Ketika angkanya benar, oh aku senang sama dia. Kenapa? Karena kalau naik mobil, turun mobil, dia jemput aku, dia bukain aku pintu. Hei, halo. Kenapa kamu nggak sama doorboy aja kalau buka tutup pintu? Ya toh ya. Oh, karena dia mantuk-mantuk, manis-manis. Ya semua kalau lagi jatuh cinta ya manis. Harus pakai angka. Bahkan orang cantik dan ganteng itu ada angkanya. Lebarnya ini, proporsi ini, semuanya itu ada angkanya, itu mendekati, oh itu yang cantik itu ternyata angkanya kurang lebih sama, keren. Dan menurut pendapat banyak orang, bukan menurut kita pribadi. Itu semua ada angkanya. Ketika angkanya benar, maka kita akan tumbuh bersama cinta. Jadi kalau ambil action harus calculated risk. Dihitung dengan baik. Yakin? Besarin actionnya. Kalau nggak yakin, tadi saya barusan belajar. Do little action with a big love. Yang penting ada actionnya. Wah kalau actionnya besar kan resikonya besar, oke ya. Tapi kalau tindakan kecil, tapi dengan cinta yang luar biasa, dengan kesungguhan yang luar biasa, dengan keikhlasan yang luar biasa, kira-kira kalau dilakukan secara konsisten, apa yang terjadi? Luar biasa. Oke, saya sudah di warning 5 menit. Take massive action. Ya, many things contribute to success, but most often vision and action are the key differentiating factors between success and failure. So lofty goals and committed to taking massive action toward those goals itu di dalam bukunya 10 Times Rule ya. Dan yang berikutnya adalah setiap kali kita dalam perubahan, di dalam perdebatan, di dalam ketidaksamaan, di dalam keberagaman, selalu berpikir dari multiple perspektif atau new perspektif. Mungkin cara ini cara baru, ini sudut pandang baru, yang saya tidak pernah tahu, mungkin cara ini lebih efektif, ini saya kok tidak pernah dengar caranya, ini kok saya tidak pernah dengar pemikirannya, coba dipelajari. Ada yang namanya Bitcoin, ada yang namanya cryptocurrency, tapi jangan ngawur, maksudnya wow mau cuan, mau untung besar, masukin semuanya, uangnya sampai utang-utang dimasukin semua. No, bukan begitu. Tapi pelajari dulu, oh bisa toh. Dan kalau kita mau, kita coba dengan risiko yang terukur. Selalu lihat dari perspektif yang lain. Saya bilang, 6 dan 9, Anda lihat 9, saya lihat 6. Oke? Jelas ya? Tapi saya tidak pernah tahu ada angka 9 sebelumnya. Maka saya bilang, 6 itu pasti betul. Ini ya 6, bukan 9. Anda bilang, ini bisa 9, bisa 6. Tapi kalau kita mau melihat dari sudut pandang orang lain, kita bisa melihat bahwa ini 9 dan ini 6. Yang sering terjadi, orang ribut, tidak mau tahu pandangan orang lain. Buyar. Orang ribut tidak mau tambahin. Karena dua-duanya sama-sama benarnya. 9 benar, 6 benar. Padahal dua-duanya sama-sama benar. Ya nggak usah diperdebatin toh. Ngapain? Ya, be kreatif. Ya, be kreatif. Selalu kreatif. Kreatif itu butuh keterbukaan. Ya, creativity itu encourage candor. Ya, lack of candor if unchecked ultimately leads to dysfunctional environment. Jadi orang yang saling terbuka, mempunyai transparansi, semuanya terbuka, itu bisa membuat lebih kreatif. Candor makes creative collaboration possible because teammates trust one another. Karena ada keterbukaan, di sana ada trust yang kuat, bonding. Ya. But if left unchecked, lack of candor ultimately leads to dysfunctional environment.
Jadi kreativitas itu harus didasari oleh keterbukaan. Berani ngomong apa adanya, maka kita akan jadi lebih baik. Karena kalau kita dibilang, oh bagus, ya kita nggak akan jadi lebih baik. Oke? Kreativitas, itu penting. Yang terakhir ini juga paling penting ya. Empower others. Seorang pemimpin yang baik harus bisa menciptakan pemimpin yang lain. Kalau kita mau sukses, kita harus bisa bekerja sama dengan banyak orang. Seorang manusia pertama yang bisa mencapai puncak Gunung Himalaya itu bukan karena kekuatannya dia sendiri. Karena untuk bisa mencapai puncak Gunung Himalaya itu melalui berpuluh-puluh, beratus-ratus kegagalan dan melibatkan ribuan orang. Untuk makanannya, untuk semuanya. Hari ini banyak orang yang sok jagoan yang meninggal di Gunung Himalaya. Untuk nurunin jasadnya mereka itu butuh puluhan ribu dolar. Sehingga banyak mayat berserakan di Gunung Himalaya karena banyak orang yang naik dengan percaya diri dan kurang persiapan. Ya. Empower others, itu kita harus berani mendelegasikan. Berani mendelegasikan kepada orang lain sehingga kita ketika orang lain maju, kita juga akan lebih maju dan lebih maju lagi. Tapi yang sering terjadi adalah orang insecure. Kalau dia maju, aku di mana? Ya berarti kalau dia maju, kita harus lebih maju dong. Mikirnya kan begitu. Ya. Nah, di sanalah tercapai namanya peak performance. And if you achieve this every day in your life, then every day is a holiday. Kalau kita mencapai peak performance dan kita itu sesuai dengan hasrat kita, itu sesuai dengan keahlian kita, itu sesuai dengan tujuan kita, itu sangat menyenangkan sekali. Setiap hari itu berasa liburan. Karena kita tidak akan merasakan itu sebagai sebuah beban. Kasarannya nggak dibayar pun kita happy. Tapi apa benar toh kalau orang itu jago, orang nggak kasih bayaran, orang nggak butuhin dia. Pasti kan banyak yang butuh. So if you can achieve this, and this is my motto, what I feel, every day is holiday. Hari ini kita holiday liburan di Institut Asia, hari Sabtu jam 3 sampai jam 5, I feel entertained, I feel happy. Ya, it's not about the hours or the minutes or whatever. Ya, tapi saya happy. Ya, ini akan menjadi lebih happy kalau satu hari nanti ada di antara kalian mungkin DM saya, Pak, apa yang Bapak bagikan, saya coba dan saya berhasil. Wow, itu lebih dari duit. Beberapa kali saya merasakan itu, and it fill me with so much joy and happiness. Saya Ronald Sitolang mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau overtime gitu ya. Mungkin yang lain ada komitmen yang lain, tapi I'm still here. If you want to ask me any questions ya, ini tadi sudah dibacakan sama Ibu ya. Jadi saya sebetulnya sekarang jabatannya komisaris di beberapa perusahaan, juga seorang konsultan manajemen. Jadi saya bukan motivator, saya lebih suka, saya itu sharing aja. Saya belajar, berbagi. Saya bukan motivator, tapi saya suka berbagi aja. Pengalaman-pengalaman hidup saya, pengalaman-pengalaman orang-orang yang pernah saya kenal atau pelajari dari buku-buku, itu menjadi satu kepuasan buat saya. Kalau mau get in touch with me, easiest way IG @ronaldsitolang_official. You can DM me, direct message, apapun itu. Asal jangan bilang, Pak, saya minta iPhone 15 ya, gitu ya. Ada loh kayak gitu tuh, banyak. Saya juga bingung gitu ya. Oke, ya kerja gitu ya. Oke ya. So we must bring value to other people, then
fokus sama nilai tambah dan faktor kali pada diri kita. Terima kasih dan saya kembalikan pada Ibu. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih. Beri aplaus yang meriah untuk Bapak Ronald B. Sitolang. Oke, Bapak Ibu, hari ini pencerahan yang sangat luar biasa, memberikan satu wawasan pada kita semua ya, Bapak Ibu, teman-teman. Terima kasih sudah hadir pada sore hari ini pada kuliah open lecture dengan Bapak Ronald Sitolang. Ya, mudah-mudahan nggak kapok Pak nanti itu kalau diundang ke Asia lagi. Ya, welcome ya Bapak ya. Ini satu pencerahan yang sangat luar biasa pada sore hari ini. Oke Bapak Ibu, dengan berakhirnya paparan dari Bapak Ronald B. Sitolang, maka dengan ini acara open lecture kami tutup. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Saya akhiri sampai sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.